Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Jawab bareng-bareng ya. Sobahan nur. Kaifa halukum jami'an. Bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar lagi. Di pelajaran apa? Di pelajaran Al-Islam, tapi tentang Nabi. Nabi apa ya yang hari ini kita bahas? Ayo, Nabi Isa alaihi salam. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa dulu agar diberi kemudahan dan kepahaman oleh Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Simak videonya ya dengan cermat. Tapi sebelumnya gue tanya dulu, Nabi yang kita wajib percayai ada berapa Nabi? Ada 25 Nabi. Lanjut lagi. Ayo anak-anak perhatikan silsilah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada pertama Nabi Ibrahim mempunyai anak yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, kalau misalnya Nabi Ismail ibunya siapa namanya? Siti Hajar. Tetapi kalau misalnya Nabi Ishak ibunya namanya Sarah. Ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nah, kita akan belajar 3 nabi ini, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Tapi hari ini kita akan belajar tentang Nabi Ishak. Lanjut lagi ya. Mengenal silsilah keluarga Nabi Ishak alaihi salam. Setelah 14 tahun lahirnya Nabi Ismail dan umur Nabi Ibrahim 100 tahun dan Sarah 90 tahun, akhirnya Allah mengirim beberapa malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Malaikatnya itu yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Tujuan mereka datang yaitu memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Sarah. Apa ya kira-kira kabar gembiranya? Kabar gembiranya yaitu akan diberi keturunan atau akan diberikan seorang anak yang alim. Anak-anak ada yang tahu alim itu apa? Alim itu berilmu. Nah, akhirnya lahirlah Nabi Ishak alaihissalam di Palestina. Kita lanjut lagi ya. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai seorang rasul yang berakhlak mulia dan memiliki banyak ilmu. Nabi Ishak alaihissalam sangat taat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kenal lelah untuk mempersaudarakan umat manusia, tidak pernah putus asa untuk mengajak manusia berbuat baik, tidak pernah mengeluh dalam membimbing umatnya ke jalan yang benar, dan meskipun selalu mendapatkan permusuhan dari kaum kafir. Saat dewasa, Nabi Ishak menikah dengan wanita yang bernama Ribekah. Setelah berapa tahun kemudian, belum dikaruniai anak juga nih anak-anak oleh Allah. Tapi Nabi Ishak tetap sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Nah, doa Nabi Ishak pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung memiliki anak kembar. Nah, diberi nama, yaitu siapa ya namanya? Namanya Yakub dan Al-Ais. Nah, keturunan Nabi Ishak alaihissalam ini dikenal dengan sebutan Bani Israel. Sampai sini sudah paham belum? Ulang lagi ya. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita yang bernama Ribekah. Berapa tahun kemudian belum dikaruniai anak, tapi tetap berdoa, tetap usaha dan meminta kepada Allah. Akhirnya Allah pun mengabulkan. Nah, anaknya itu tadi siapa? Yang pertama Yakub dan yang kedua Al-Ais. Nah, keturunan Nabi Ishak dikenal dengan sebutan Bani Israel. Kita lanjut lagi ya. Nabi Ishak merupakan penerus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah kepada kaumnya di tanah Kan'an. Masyarakat Kan'an saat itu dikenal sebagai kaum yang tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Nah, beliau terus berdakwah untuk mengajak kaum Kan'an ini untuk beribadah kepada Allah, hanya beriman kepada Allah, bukan kepada patung, matahari atau yang lain-lainnya.
Beliau berhenti berdakwah pada saat usia 180 tahun karena beliau meninggal dunia. Beliau dimakamkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Al-Khalil, Palestina. Masih tanya, pada saat umur berapa Nabi Ishak alaihissalam meninggal dunia? Pada saat 180 tahun. Kita lanjut lagi ya. Dari cerita tadi kita bisa dapat mengambil kesimpulan atau kita bisa dapat meneladani sifat-sifat Nabi Ishak. Yang pertama, sabar. Yang kedua, taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak pernah putus asa atau selalu optimis dalam hidupnya. Yang keempat, tidak pernah mengeluh. Apa aja tadi sifat yang kita teladani dari Nabi Ishak? Yang pertama, sabar. Yang kedua, taat dan rajin kepada Allah. Taat dan rajin beribadah kepada Allah. Tidak pernah putus asa atau selalu optimis. Terus nggak boleh pesimis ya anak-anak ya. Lanjut lagi, tidak pernah mengeluh. Sampai di sini sudah paham belum? Materi hari ini sudah selesai anak-anak. Insya Allah hari ini tidak ada tugas, tapi mudah dipahami kan? Nah, insya Allah hari Selasa kita akan Google Meet kelas 3A pukul 10 Teng ya. Nah, kalau misalnya 3B 10.30 ya, kita akan koreksi Al-Quran yang kemarin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.